Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video part 4 kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal PAS nomor 29. Nah, ada data sebagai berikut, kita urutkan terlebih dahulu. Ini sudah diurutkan dari data paling kecil hingga paling besar. Kita hitung banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11. Karena ini nilainya ganjil, kita pilih yang atau data yang paling tengah. Nah, data yang paling tengah yaitu 6. Ini sebagai Q2 atau median. Kemudian untuk Q1-nya dari sini kita pilih data yang paling tengah yaitu 5. Ini Q1. Dan kita perhatikan lagi untuk data berikut, pilih yang paling tengah. Ini sebagai Q3. Yang ditanyakan jangkauan interkuartil. Rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 7, Q1-nya 5. Jadi jawabannya itu 2. Yang B. Selanjutnya nomor 30. Nilai rata-rata dari 40 siswa adalah 6,5. Kita tulis ini min A itu 6,5 dan banyak data A ada 40 siswa. Jika digabungkan dengan 5 anak lagi yang mempunyai rata-rata 8, berarti kalau 5 anak ini memiliki rata-rata 8 ya, kita tulis sebagai min B yaitu 8 dan banyak data B ada 5 anak. Nah kan nilai rata-rata sekarang yang ditanya min gabungan. Ini pernah kita bahas sebelumnya, harus ada data sebelum digabung. Kita tulis dulu rumusnya, min jumlah data kita bagi dengan banyak data. Jika kita mencari jumlah data, berarti rumusnya min dikalikan banyak data. Jumlah data min kali banyak data. Di sini karena ada 2 data A dan data B, kita cari jumlah datanya masing-masing. Berarti ini jumlah data A, pakainya rumus min A dikali banyak data A. Kita masukkan min A-nya 6,5. 6,5 kita kalikan banyak datanya ada 40. Jadi hasilnya 260. Terus kita cari lagi jumlah data B. Rumusnya min B dikali banyak data B. Min B-nya kita lihat. Min B-nya 8, banyak datanya 5. Berarti 8 dikali 5
yaitu 40. Ingat, ini sebelum digabungkan. Kemudian kita cari setelah data digabungkan menggunakan rumus min gabungan. Karena ini gabungan berarti jumlah data A kita tambah jumlah data B dibagi banyak data A ditambah banyak data B. Jumlah data A itu 260 ditambah jumlah data B yaitu 40. Banyak data A, banyaknya ada 40 dan banyak data B yaitu 5. Jadi di sini 40 ditambah 5 diperoleh 300 per 45 yaitu 6,67. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 31, sebuah kantong berisi 8 bola dan nomor 1 sampai 8. Akan diambil satu buah bola secara acak. Peluang terambilnya bola yang bernomor faktor dari 6. Kita tentu harus mencari faktor dari 6-nya. Caranya gimana? Caranya kita tulis 6 sama dengan kita cari perkalian yang menghasilkan 6. Dimulai dari 1. Berarti 6 dibagi 1 yaitu 6. 6 dibagi 2 3. 6 bagi 3 itu 2. Terus 4 nggak bisa, berarti kita stop di angka 3. Faktornya berarti kita tulis ini 1 faktor 1 2 3 6. Karena di sini sudah ada 3 dan 2, berarti kita tulis salah satunya saja. Sehingga A anggotanya 1, 2, 3, 6. Berarti NA-nya yaitu 4, NS-nya kita lihat 1 sampai 8. Berarti NS-nya 8. Tinggal kita masukkan rumus P sama dengan NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 8. Hasilnya 1 per 2 atau 0,5. Jawabannya yang A. Nomor 32, 2 buah dadu dilempar bersamaan 1 kali. Peluang munculnya 2 buah dadu yang sama. Ini pernah kita bahas pada pertemuan terakhir. Ada 2 buah dadu. Satu dadunya itu ada 6 kemungkinan. Kalau 2 dadu berarti NS, ini nomor 32 ya, itu 6. Ini dadu pertama dikali dadu kedua. NS-nya 36. Dan A, perhatikan 2 mata dadu yang sama. Berarti ada 1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Sehingga NA atau banyaknya A 1, 2, 3,
4, 5, 6. Itu 6. Jadi peluangnya tinggal kita masukkan ke rumus Na per Ns. Na-nya 6, Ns-nya 36. Masing-masing kita bagi dengan 6, yaitu 1 per 6. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 33. Adit diperbolehkan ibunya untuk mengambil 1 permen dari sebuah kantong dengan warna-warna sebagai berikut: merah, orange, kuning, sampai coklat. Pertanyaannya, peluang Yudi mengambil sebuah permen warna orange. Caranya masih dengan rumus peluang Na. Karena yang ditanyakan orange, berarti kita lihat banyaknya orange. Ada 5. Ns-nya ini jumlah keseluruhannya. Berarti kita jumlahkan merah 6, orange 5, kuning 3, hijau 3, biru 2, merah muda 4, ungu 2, dan coklatnya ada 5. Nanti NS-nya yaitu 30. Seperti biasa, tinggal kita masukkan P Na per Ns. Na-nya 5, Ns-nya 30. Jawabannya 1 per 6. Terlihat karena di sini menggunakan persen, berarti hasilnya kemungkinan tinggal kita kalikan dengan 100%. 1 per 6 kali 100% yaitu 16,67%. Jadi jawabannya yang B. Nomor 34. Dalam suatu kantong terdapat bola sebagai berikut. Ada biru, hijau, merah, putih, kuning dengan frekuensi sebagai berikut. Jika seorang pemain mengambil sebuah bola, peluang terambilnya bola berwarna kuning. Kuning ya, berarti Na-nya kita lihat warna kuning. Warna kuning frekuensinya yaitu 30. Ns jumlah keseluruhan biru yaitu 20 ditambah hijaunya 50 ditambah merahnya 40 ditambah putihnya 70 kuningnya 30. NS-nya yaitu 210. Caranya sama, kita menggunakan rumus peluang P Na per Ns sama dengan Na-nya 30, Ns-nya 210. Tinggal kita bagi, masing-masing kita bagi 30. 30 dibagi 31, 210 dibagi 30 yaitu 7. Maka jawabannya ini D. Nomor 35, sebuah percobaan melambungkan 3 uang logam. Peluang munculnya ketiganya angka. Ini caranya mirip seperti yang kemarin kita bahas. Satu logam itu kemungkinannya ada 2 angka sama gambar. Ini 1,
lemparan koin. Kemudian jika 2 ini bercabang kembali, ini kemungkinannya AG, ini AG. Terus kalau 3 koin bercabang satu lagi, ini AG, ini AG, AG, dan AG. Tinggal kita urutkan yang satu jalur A. Berarti ini kemungkinan koin pertama munculnya A, koin kedua munculnya A, koin ketiga munculnya A. Yang kedua AAG, koin pertama A, koin kedua A, koin ketiga G, dan seterusnya sampai bawah. Ini kalau sudah ditulis semua, perhatikan peluang munculnya ketiganya angka. Ini hanya ada 1. Berarti NA-nya 1, NS-nya berarti keseluruhan, tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masukkan ke rumus NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 8. Jawabannya D. Selanjutnya uraian nomor 1. Ada sebuah bangun trapesium, ditanyakan luas dan keliling. Sisi samping dan atas itu masing-masing nilainya 1. Nah, kita perlu cari panjang dari titik ini sampai titik yang ini. Kita tulis dulu, ini A, B, C, D, ini M, ini N. Nah, perhatikan panjang NB itu nilainya sama dengan AM, sehingga kita cari salah satunya saja. Contohnya kita cari NB, kita fokus dengan segitiga CNB. Siku-siku di N. Dengan perbandingan sudut 30, kalau di sini 30 berarti atas yaitu 60. Ingat, satu segitiga jika sudutnya dijumlahkan nilainya 180. Kita mengingat kembali perbandingan 30, 60, 90. Sisi di depan sudut 30 ini perbandingannya 1. Sisi di depan 60 ini perbandingannya akar 3. Dan sisi di depan 90 derajat ini perbandingannya 2. Dan kita lihat sisi yang sudah diketahui yaitu sisi BC, nilainya 1. Nah, kita perlu mencari nilai CN dan NB-nya. NB per salah satu sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi BC, sama dengan kita tulis perbandingannya. NB perbandingannya akar 3 dan BC perbandingannya 2. NB per BC nilainya 1 sama dengan akar 3 per 2. Sehingga diperoleh NB sama dengan akar 3 per 2. Kemudian kita cari CN-nya. CN per salah satu sisi yang sudah diketahui yaitu sisi BC sama dengan perbandingannya. CN perbandingannya 1 per BC perbandingannya 2. CN BC-nya nilainya 1 sama dengan 1 per 2. Sehingga CN sama dengan setengah.
Nah, kalau sudah diketahui CN-nya ini setengah dan NB ini akar 3/2, berarti AM-nya juga akar 3/2. Perhatikan di sini MN, karena ini sejajar dengan CD, berarti ini juga nilainya 1. Tinggal kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan keliling itu penjumlahan semua sisinya. Di BC ditambah CD tambah AD ditambah A B. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya. BC. BC-nya nilainya 1, CD-nya 1, AD-nya 1. Dan AB ini penjumlahan dari AM, MN, dan NB. AM-nya akar 3/2 ditambah MN1 ditambah NB-nya akar 3/2. Kita jumlahkan yang satu jenis, ada 1, 1, 1, dan 1. Berarti ini 4 ditambah akar 3/2 ditambah akar 3/2. 4 ditambah akar 3/2 ditambah akar 3/2 yaitu 1 akar 3, atau bisa kita tulis akar 3. Ini hasil kelilingnya. Kemudian kita perlu mencari luas. Karena ini berubah trapesium, berarti rumusnya setengah kali A tambah B kali tinggi. Setengah kali A-nya itu AB, B-nya itu CD, dan tingginya CN. Tinggal kita masukkan setengah dikali AB-nya. AB-nya ingat ya, penjumlahan dari AM, MN, dan NB. Berarti akar 3/2 tambah 1 tambah akar 3/2. CD-nya yaitu 1. Dikali CN-nya setengah. Setengah dikali ini yang sejenis sepertiga, akar 3/2 ditambah akar 3/2 yaitu akar 3, 1 tambah 1 yaitu 2. Dikali tinggal kita kalikan ya. Setengah kali, kita pindahkan ke depan, setengah dikali akar 3/2. 1/4 dikali akar 3 tambah 2. Ini jawabannya. Nomor 2 disajikan sebuah gambar
gir kecil dan gir besar pada sebuah sepeda berbentuk lingkaran dengan jari-jari masing-masing 4 dan 10. Di ini diketahui R besarnya 10, R kecilnya 4 cm. Jarak poros gir depan dan gir belakang 45. Berarti ini P-nya 45 cm. Hitunglah panjang rantai yang menghubungkan titik singgung, berarti yang ini titik singgung A dan B. Karena di luar, berarti yang ditanyakan garis singgung persekutuan luar atau L. Nah, kita ingat kembali L rumusnya itu akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. P-nya yaitu 45 kuadrat dikurangi R-nya 10, R kecilnya 4. Jangan lupa kita kuadratkan. 45 kuadrat itu 2025 dikurangi 10 dikurangi 4 yaitu 6 kuadrat. 2025 dikurangi 36 yaitu 1989 atau 44,598. Satuannya sentimeter. Ditulis, jadi panjang rantai yang menghubungkan gir A dan gir B adalah 44,598 cm. Selanjutnya nomor 3, ureat. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya itu 30 meter dan lebarnya 10. Kedalaman air pada ujung dangkal yaitu 3 meter, terus melandai hingga pada ujung dalam 5 meter. Nah, ini merupakan bentuk prisma, tetapi kita perlu perhatikan, kita cari dalam bentuk prismanya itu mana yang sebagai alasnya. Kalau bentuk prisma, kita tahu bahwa alas dan tutupnya bentuknya harus sama. Kita lihat, kita cermati sisi mana yang bentuknya itu sama. Jika kita perhatikan, sisi yang bentuknya sama itu sisi depan dan sisi belakang. Jika kita gambarkan, bentuknya akan seperti berikut. Di mana yang belakang ini panjang dari ini yang Ibu berikan tanda, yaitu 30 meter. Sisi sampingnya ini panjangnya 5 meter. Dan sisi samping pendek ini panjangnya 3 meter. Lalu untuk 10 meter ini merupakan tinggi dari prismanya. Tinggal kita gunakan rumus prisma. Volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas
ini merupakan trapesium, berarti rumusnya setengah A ditambah B kali tinggi trapesium dikali tinggi prisma. Tinggal kita masukkan setengah, A-nya 5, B-nya 3, tingginya 30. Dikali tinggi prismanya yaitu 10. Setengah kali 8, 5 tambah 3, dikali 30, dikali 10. Kita bagi menjadi 4. 4 kali 30 yaitu 120, kita kalikan 10, diperoleh 1200. Jangan lupa 1 Y-nya. Nomor 4 urean. Terdapat diagram sebagai berikut. Ini nilai matematika yang bentuknya atau gambarnya seperti ini. IPA, sedangkan matematika yang gelap. Hitunglah min, median, modus dari masing-masing nilai IPA dan matematika pada data berikut. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan yang data IPA-nya. Untuk matematika, kalian bisa pelajari sendiri. Kita bisa tulis dulu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nilai IPA ya. Nilai 4 terdapat 3 anak. Nilai 5 terdapat 4 anak. 7 terdapat 7 anak, dan seterusnya. Untuk mempermudah, kita kalikan nilai dengan frekuensi. 4 kali 3, 12, 5 kali 4, 20, 7 kali 7, 49, 8 kali 6, 48, 9 kali 4, 36. Jika kita jumlahkan, hasilnya yaitu 165. Frekuensinya juga kita jumlahkan, frekuensinya yaitu 24. Nah, 165 ini jumlah data dengan 165. Banyak data, penjumlahan semua frekuensinya yaitu 24. Kita ingat, min rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya 165 dibagi 24. Diperoleh 6,87. Kemudian mediannya. Median. Karena di sini nilainya genap, kita pakai rumus data n/2 ditambah data n/2 ditambah 1 dibagi 2. N-nya 24. Di data 24 dibagi 2 ditambah data 24 dibagi 2 ditambah 1/2. 24 dibagi 2 yaitu 12. Berarti data 12 ditambah 24 dibagi 2, 12 ditambah 1 yaitu 13. Data 13/2. Kita lihat di sini frekuensi 3 tambah 4 yaitu 7.
7 tambah 4, 14. Data 12 berada di sini, di frekuensi 7, dan nilainya yaitu 7. Kita lihat lagi data 13, karena di sini sampai 14, berarti untuk data ke-13-nya berada di sini, di data ini, nilainya juga 7. Jadi 7 ditambah 7 per 2, nilainya 7. Lalu modusnya, modus itu kita pilih frekuensi yang paling besar. Di sini frekuensinya yang paling besar yaitu 7. Kita lihat nilainya 7. Berarti modusnya 7. Nomor 40, suatu kantong berisi kelereng merah diketahui. Ini nomor 40. Diketahui kelereng merah itu 4, kelereng putih ada 10, kelereng biru ada 12. Ditanyakan ya, terambil kelereng merah. Terambil atau peluang, terambil kelereng merah. Kita langsung aja, kelereng merah Na. Kita lihat merah ini 4, berarti Na-nya 4. Ns kita jumlahkan, 4 tambah 10 tambah 12 yaitu 26. NS-nya 26. Jadi P sama dengan Na per Ns. Na-nya 4, Ns-nya 26. Masing-masing kita bagi 2. Berarti ini 2, ini 13. Yang B. Yang B yang ditanyakan terambil kelereng putih. Peluang terambil kelereng putih. Di Na kita lihat putihnya ada 10. Ns-nya tadi ada 26. Tinggal kita masukkan. Na 10 per 26. Masing-masing kita bagi 2, yaitu 5 per 13. Yang C, peluang terambilnya bukan biru. Berarti Na-nya bukan biru, selain biru ya. Selain biru ada merah dan putih. Berarti 4 ditambah 10. 4 tambah 10 yaitu 14. NS-nya sama yaitu 26. P Na per Ns sama dengan Na-nya 10, Na-nya 14, Ns-nya 26. Jawabannya masing-masing kita bagi 2 yaitu 7 per 13. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.